Oke, teman-teman, kita balik lagi di Learning by Prompting. Nah, pada kali ini kita masuk di materi framework ya untuk pemrograman C#. Jadi di C# itu ada framework khusus untuk website, teman-teman, namanya Razor Page. Jadi Razor Page itu adalah framework yang dimana framework ini merupakan frameworknya C# yang dapat digunakan gitu ya untuk membangun sebuah aplikasi website dengan pendekatan berbasis halaman atau page base. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar Laravel atau CI gitu ya, Code Igniter. Nah, mereka tuh framework juga tapi berbasis MVC, model view controller. Nah, bedanya kalau misalkan si Razor Page framework ini berbasis page gitu ya. Jadi di mana framework Razor Page ini menggabungkan tampilan UI dan logik halaman dalam satu kesatuan. Beda dengan si MVC. Kalau MVC kan memang dipisah gitu ya. Nanti teman-teman bakal ketemu dengan .cs HTML gitu. Nah, itu frameworknya mengharuskan framework Razor Page itu membuat sebenarnya apa ya? Saya bisa bilang bahwa di dalam Razor Framework itu ada dua core gitu ya, arsitektur. Ada Razor Page sama Page Model. Nah, itu sih yang nantinya bakal penting gitu ya. Nah, sebetulnya Razor Page Framework ini dirancang untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi web dengan mengurangi kompleksitas arsitektur. Sehingga biasanya pengembang, terutama pemula nih seperti kita gitu ya, mahasiswa, itu lebih mudah dalam memahami alur program. Nah, di dalam Razor Page ini, teman-teman, setiap halaman web memiliki page model sendiri yang bertugas menangani logika seperti pengambilan data, validasi, dan pemrosesan input pengguna. Misalkan kalau di JavaScript gitu ya, atau misalkan di bahasa pemrograman lain gitu, ada get, ada sama post gitu kan ya. Nah, di sini juga setiap page itu memiliki model masing-masing. Beda dengan si MVC gitu ya. Nah, sebetulnya hal ini dilakukan untuk membuat kode atau codingan kita tuh lebih terstruktur dan fokus pada satu halaman tertentu tanpa perlu menggunakan controller seperti pada MVC gitu. Nah, karena kesederhanaannya tadi gitu ya, untuk mudah dibaca, jadi si Razor Page Framework ini cocok untuk aplikasi web kecil hingga menengah, teman-teman. Ingat ya, kalau enterprise ya bagusnya pakai MVC gitu ya, karena cocok untuk kecil dan menengah ya. Untuk pembangunan deploymentnya juga nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, sebentar saya coba sini. Nah, di sini jadi untuk arsitekturnya sendiri, teman-teman. Jadi nanti ceritanya teman-teman klik gitu ya, atau input website di browser. Nanti kan si browser teman-teman akan melakukan HTTPS request ya. Nah, nanti HTTPS request ini akan masuk ke web server yang namanya Kestrel gitu. Nanti si Kestrel ini memanggil ASP.NET Core middleware pipeline-nya atau si framework-nya dari sini sampai sini ya. Sampai sini. Nah, terus nanti bakal ngerouting ke middleware, mencari Razor Page yang mana yang di request di sini, di HTTP request gitu ya. Terus nanti page model kalau sudah ketemu nih, nanti akan bakal diinisiasi si page modelnya. Lalu nanti handler methodnya dieksekusi, apakah dia get atau post gitu. Nah, kalau misalkan ceritanya get nih, oh berarti nanti si Razor-nya bakal ngerender, si Razor engine-nya dirender, dibuat HTML, baru ditampilkan di browser teman-teman. Itu sih bedanya. Kan kalau HTML ya sebenarnya langsung ya, kalau HTML mah gitu kan. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah kita sih dalam membangun sebuah web development gitu ya. Nah, alur lengkapnya nih, mulai dari interaksi pengguna hingga halaman web. Proses diawali ketika user melakukan klik atau input pada sebuah halaman web.
terus dikirim ke browsernya ngirim berupa HTTPS request, terus masuk ke web server Kestrel. Ini web server bawaan si ASP.NET Core ya, ingat ya. Kalau biasanya kalau PHP menggunakan Nginx gitu ya. Nah kalau si Razer itu menggunakan Kestrel bawaannya si ASP.NET Core, teman-teman. Setelah itu request masuk ke ASP.NET Core middleware pipeline yang berisi serangkaian middleware. Ini yang kita akan lakukan sekarang. Nah selanjutnya request diproses oleh routing middleware, dicariin gitu ya, endpointnya tuh mana gitu, URL-nya tuh yang mana. Kalau sudah ketemu nanti disesuaikan metodenya itu get atau post, atau jenis request apa gitu yang nanti di request oleh si pengguna gitu, apakah get, post atau apa gitu. Nah kalau sudah, hasil dari proses ini kemudian diteruskan ke Razer View Rendering Engine, ini Razer Engine-nya, terus dibuatlah kode HTML-nya. Jadi output di browsernya mah tetap HTML gitu ya, karena ya framework namanya juga gitu ya. HTML yang sudah terbentuk dikirim kembali ke respon browser kemudian menghasilkan proses rendering terhadap HTML, CSS dan JavaScript sehingga halaman web dapat ditampilkan secara visual. Nah, sebetulnya kenapa ini hanya dipelajari di akhir saja gitu ya, karena kita nggak fokus di Razernya sih, ini hanya mengenalkan Razer. Nanti teman-teman silahkan ngulik sendiri gitu. Nah, kalau sudah jadi HTML, tahap terakhir adalah tampilan halaman di si user di mana pengguna dapat melihat hasil interaksi yang tadi diproses oleh sidebar secara keseluruhan gitu. Jadi ya sebetulnya sih mirip dengan Laravel, tapi kan Laravel tadi MVC gitu ya. Sedangkan yang kita lakukan adalah base page gitu ya, jadi berbasis halaman. Oke, nah yang pertama harus teman-teman lakukan, ini saya close dulu ya. Oke, saya stop dulu. Nah, seperti biasa teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum melakukan update, nah teman-teman masuk sini dulu ya. Terus teman-teman masukkan Visual Studio Installer. Nah, di bagian sini contoh yang 2026 berarti ya. Karena yang 2022 sudah tidak dipakai, teman-teman klik modify ya, klik modify. Ini yang harus pertama kali teman-teman lakukan. Nah, saya nggak tahu tuh yang ASP.NET and Web Development yang ini teman-teman sudah checklist belum waktu penginstalan pertama kali. Kalau belum, ini harus checklist dulu karena kita akan pakai ini. Kalau desktop development kemarin pasti sudah ya, karena ini untuk membangun sebuah Windows app itu pakai ini. Nah, kalau belum pakai ini ya berarti. Kalau ini nanti untuk misalkan teman-teman mau modding berbasis Android dan lain sebagainya, itu pakai yang app UI development ini. Kalau mau sini dicek saja tiga-tiganya, nanti install. Nah ini cukup PR ya installnya, makanya saya saran sih di kampus atau di kafe gitu yang internetnya lumayan daripada pakai hotspot pribadi gitu ya. Oke, kalau sudah kita launch. Oh, ini harus login dulu ya. Oke, saya pakai yang 2022 saja deh. Biar langsung dikerjakan gitu ya. Nah, oke, ini sudah muncul. Bentar ya, saya coba hapus dulu salah satu. Ini saya close dulu ya teman-teman. Saya akan coba hapus dulu yang sudah saya bikin, takutnya beda. Biar saya mengulangnya dari awal. Oke, nah kita coba lagi. Nah, yang pertama teman-teman seperti biasa create a new project ya. Seperti biasa create a new project. Nah, di bagian sini teman-teman cari Razer. Nah, ini nih.
pilih web app Razor Page. Teman-teman pilih ini, lalu teman-teman klik next. Nah, di bagian nama seperti biasa silahkan teman-teman lakukan apapun gitu ya, teman-teman ketikkan. Tapi kalau di sini saya ingin mengikuti ini dulu biar teman-teman aman gitu ya, biar tidak terjadi masalah. Nah, kita coba masukkan sini, oke, kita next. Nah, seperti biasa net 8.0 teman-teman ya. Terus teman-teman create, silahkan teman-teman tunggu. Nah, karena ini sebuah framework, ini biasanya menunggunya agak cukup lumayan lama gitu ya, karena si Razor-nya harus bikinin dulu framework-nya gitu. Oke, kalau sudah, saya coba besar. Oke, kalau sudah, di bagian kanan di sini ada seperti biasa di source solution. Nah, ini yang disebut dengan framework teman-teman. Jadi ada connected service, properties, www root, page, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin lebih paham gitu ya, sebetulnya di dalam Razor Page ini keunggulannya adalah teman-teman minimal abstraksi nih. Jadi teman-teman lebih sedikit konsep yang harus dipahami beda dengan si MVC. Terus enaknya lebih sedikit file, fokus pada satu halaman sekaligus. Jadi halamannya satu gitu. Cocok untuk prototyping, digunakan untuk industri, tapi tadi ya menengah ke bawah. Terus bisa nantinya bisa digunakan konsep NPC gitu. Jadi gak usah khawatir teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman cek di bagian sebelah kanan itu ada Solution Explorer teman-teman ya, dimana di sini terdapat struktur dari Razor Page. Yang pertama ada Connected Service. Nah, Connected Service ini teman-teman biasanya digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan layanan eksternal seperti web API, database berbasis cloud gitu ya. Misalkan teman-teman kemarin pakai MongoDB. Nah, untuk API key dan tokennya itu biasanya disimpan di Connected Service. Atau kemarin misalkan kita ngehit API Mistral, nah itu disimpannya di Connected Service gitu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya dependensi. Biasanya dependensi ini berupa library dan paket yang digunakan di aplikasi. Seperti kalau teman-teman kemarin misalkan memanfaatkan Nugget package di framework sisa Windows Form gitu ya. Nah, kalau di sini nanti dependensi akan muncul di sini semua gitu. Contoh misalkan kemarin ada tugas tentang PDF ya. Nah, nanti muncul di sini nih si dependensinya. Berikutnya ada yang namanya properties. Nah, properties ini folder yang menyimpan pengaturan project seperti misalnya cara aplikasi dijalankan, port, environment, dan lain-lain. Nah, kita akan coba set ya untuk si setting JSON ini, si properties. Nah, yang berikutnya adalah www root. Ini fungsinya untuk folder untuk file statis, contoh untuk CSS, JavaScript gitu ya, gambar, image, dan lain sebagainya. Nanti muncul di sini semua. Jadi kalau teman-teman nanti butuh style untuk CSS, nanti tinggal disimpan di sini. Atau butuh logic gitu ya, JavaScript, nanti simpan juga di sini. Oke. Jadi file di dalam www root ini diakses langsung oleh browser, dapat diakses langsung oleh browser. Nah, yang berikutnya ini nih, page. Nah, page ini adalah folder utama Razor Page. Disinilah file .cshtml, dimana file .cshtml ini isinya adalah UI. Sedangkan kalau teman-teman cek, nah di sini ada index.cshtml.cs. Nah, ini adalah logiknya. Jadi
ini UI-nya, ini page-nya atau UI-nya, ini logiknya. Jadi setiap halaman tuh ada teman-teman. Nah, ini UI-nya, ini logiknya. Gitu. Logiknya CS sudah jelas gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi bedanya kalau MPC itu controllernya kan satu ya. Nah, kalau page base itu satu page itu ada controllernya gitu. Jadi kita lebih enak pahamnya gitu. Tapi ya bukan lebih ribet sih, lebih terstruktur gitu ya. Lebih capek sih karena banyak gitu ya. Kita harus bikin di banyak file untuk logiknya gitu. Beda dengan si MPC Laravel misalkan, ya udah kontrolnya cuma satu gitu ya. Si AI juga sama, kontrolnya cuma satu. Kita ngehit controller semua gitu ya. Nah, semuanya ada di sini ya. Ada di file utama kita, ada di page, ingat ya, ada di page ini. Nah, berikutnya ada app setting.json, digunakan untuk konfigurasi aplikasi, contoh connection string database, konfigurasi environment, dan lain sebagainya. Nah, ingat nih program.cs, ingat ya, ini merupakan file utama aplikasi. Ini kalau kita buka nih, tuh ada builder gitu ya, ada app.run. Nah ini kan sama tuh, main app gitu ya. Nah ini adalah aplikasi utama kita, ini menjalankan yang ada di dalam page gitu ya. Jadi intinya ada di situ sih, ada di yang sebelah kanan. Nah ini yang disebut dengan page base Razor framework gitu ya. Ingat ya, ini untuk menghubungkan aplikasi dengan layanan eksternal, ini untuk library dan dependensi. Properties itu untuk nyeting gitu ya, dijalankan di port berapa, dijalankan di IP-nya berapa, dan lain sebagainya. Sedangkan root ini file-file yang statis dan bisa diakses langsung oleh browser, www.root ya. Sedangkan untuk page ini adalah halaman atau tampilan. Ini tampilan UI-nya. Kalau error itu nampilin ini, logiknya ada di sini, gitu ya. Sama index.html ini UI utama kita. Ini UI utamanya. Sedangkan yang di dalam sini adalah logiknya, ya. Sedangkan app setting ini untuk pengaturan connection string database, pengaturan logging, dan konfigurasi environment. Nah yang terakhir ini program.cs ini seperti biasa ya, itu adalah file utama kita, utama di aplikasi kita. Aplikasi dijalankan itu ngejalanin ini sebetulnya gitu. Terus middleware dikonfigurasi, routing, dan Razor page diaktifkan. Jadi yang main programnya itu sebetulnya di sini. Ini yang manggil nanti si halaman page, yang ngambil UI, yang manggil www.root, dan seterusnya. Nanti ada di sini semua, ya. Oke. Sekarang kita akan mulai, teman-teman. Yang pertama sebetulnya sih kita belum butuh privacy ya. Ini kalau mau dihapus silahkan. Ini kita hapus dulu. Oke. Karena kita ceritanya teman-teman akan membuat sebuah landing page. Biasa ya kalau dosen nyontohin mah gampang, pas ngasih tugas susah gitu ya. Oke. Yang pertama, ingat ya, file utama kita logiknya itu adalah di index ya. Teman-teman, sebetulnya sih nanti saya kasih ya si codingannya, teman-teman tinggal pelajari sendiri. Nah ini di logiknya ada di sini, berarti kita fokus dulu ke logiknya. Oke, kita coba ini save. Ini nanti saya kirim ya. Ini udah saya kasih komentar, propertiesnya untuk apa, service-nya untuk apa, data ini untuk apa, dan seterusnya. Kita save. Berikutnya data annotation. Kita coba masukin dulu ya. Sistem komponen model. Satu ya, collection belum ya. Takut lupa teman-teman. Sistem generic ya. Nanti takutnya digunakan. Oke, kita save. Nah ini sebetulnya nanti bisa kalau kalau teman-teman ingin custom, silahkan nanti tinggal diedit-edit ya dari modul yang saya kirim. Silahkan dipelajari. Nah berikutnya, ingat ya,
Ini adalah untuk logiknya, yang CS.html.cs ini untuk logiknya, sedangkan yang atas ini, nah ini untuk tampilannya. Ingat ya. Oke. Nah berikutnya kita masuk ke share layout. Ini ya, kita masuk ke sini, kita buka. Nah atau sebetulnya kita coba jalankan dulu deh. Cara menjalankannya adalah F5 ya, atau seperti biasa di build ya. Nanti dia akan jalan, langsung terbuka si Google Chrome-nya. Nah ini, aduh sebentar. Nah ini adalah halaman awalnya, tadi udah saya ubah dikit ya di bagian logic. Ini kenapa tidak berubah ya, karena belum saya ubah tadi di bagian UI-nya gitu. Oke, kita coba stop dulu. Nah di bagian layout, misalkan tadi kan layoutnya ada privacy dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang layoutnya kita ubah. Kita ubah layoutnya. Nah ini udah saya kasih komentar juga teman-teman ya, tinggal dipelajari gitu ya. Oke. Terus kalau sudah, teman-teman masuk ke bagian footer. Nah di bagian sini teman-teman masuk ke bagian page share gitu ya. Di sini teman-teman bikin codingan baru, yang namanya, kalau mau disamakan boleh ya. Jadi kita bikin UI. Ingat ya, kalau CS.html berarti dia UI-nya. Kalau CS.html.cs berarti dia logiknya. Nah ini kita bikin UI untuk footer, berarti untuk bagian bawah ya. Untuk bagian bawah. Di bagian footer kita bikin bentar teman-teman. Di bagian footer.cs.html kita bikin ini untuk di bagian footer ya. Terus di bagian headernya kita bikin lagi teman-teman. Kita bikin lagi header. Sebentar, seperti biasa ya. Nah ini silahkan, sudah saya kasih. Nah, teman-teman kayaknya kalau untuk HTML udah jago deh ya. Nah ini untuk bagian headernya, jadi nanti ada home, ada tentang, ada layanan, ada porto, ada kontak, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5 menu. Jadi biar dipisah-pisah teman-teman, biar teman-teman enak menjalankannya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke index.cs.html. Bentar, kita coba. Nah, di bagian index.cs.html ini kita ubah. Ini ingat ya, ini UI. Nih, kalau kita cek di UI ini nanti ada form nih. Ini formnya sampai sini. Ini kan HTML tuh ya. Terus di bagian atas coba ya. Nah, di bagian atas coba tuh ada lihat layanan, hubungi kami dan seterusnya gitu ya. Kita save. Nah, berikutnya ingat tadi saya mau masang CSS nih di mana? Oke, berarti di www.root ya. Oke, biasanya kalau CSS itu nama filenya style.css ya. Oke, jadi sebenarnya sih tinggal dipanggil nanti ya kalau teman-teman mau pakai nama yang berbeda. Tapi defaultnya adalah style.css. Oke, kita copy, kita masukkan sini. Oke, kita save. Terus kita akan bikin agar scrollingnya smooth, misalkan kita bikin JavaScript misalkan gitu ya. Nanti kan ada scrolling, ada transisi, misalkan kita bikin di JavaScript berarti di sini ya. Nah, ingat kalau JavaScript berarti biasanya itu namanya adalah
script.js. Oke, di sini kita paste, kita save. Nanti di situ juga ada ada ya, di sini juga ada ininya teman-teman. Nah, ini show landing state dan lain sebagainya. Ini sudah saya kasih ya si komentar-komentarnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau custom juga silahkan ya, karena ini mah hanya landing page saja. Oke, yang terakhir ingat, aplikasi utama kita harus kita buka dulu, kita pastikan dulu ini nih. Oke, yang pertama web application. Oke, addresser page. Oke, variable builder build. Oke. Kalau error, masuk ke error ya. Oke, ada. Oke. Web oke, aman ya. Kalau di bagian program.cs aman. Oke, nah, saya cek lagi teman-teman. Oke, aman. Nah, yang berikutnya kita menambahkan validation script. Ini mah kalau misalkan ada validasi gitu ya, kalau enggak sih enggak. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, ini adalah yang nanti kita panggilkan ya scriptnya ya. Oke, ini sudah. Sebentar. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi ingat, ini program utama kita. Ini sebetulnya nggak usah diapa-apain dulu ya untuk sementara, untuk pertemuan pertama belajar Razor. Kita fokusnya di index.html, ini yang akan dimunculkan di UI pertama kali gitu ya. Ini akan muncul. Terus footernya nanti akan ngambil dari sini. Footernya itu isinya ini ya. Ada Facebook, Twitter, Instagram, nanti kita cek ya. Headernya ini yang atas, ini ada home, ada tentang, ada layanan, ada portofolio gitu ya. Terus untuk logiknya ini ada disimpan di cs.html.cs. Untuk CSS dan scriptnya disimpan di www. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita save. Nah, ingat teman-teman, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah di bagian sini. Teman-teman masuk ke properties, teman-teman masuk ke bagian launch setting. Di sini kita akan melakukan konfigurasi agar si website yang kita run itu bisa diakses dari luar laptop kita sendiri. Ingat ya, kalau di sini bentuknya adalah localhost, di sini kan kita cek localhost ya. Untuk HTTP itu localhost, HTTPS juga localhost. Nah, maka dari itu dia hanya bisa diakses di laptopnya sendiri. Maka dari itu kita akan coba ubah menjadi nih 0.0.0.0 agar bisa diakses di luar laptop. Nah, kita save teman-teman. Kalau sudah, portnya mungkin misalkan 80 deh gitu ya, agar mudah dilakukan. Oke, kalau sudah kita save, lalu kita jalankan di sini teman-teman. Nah, harusnya ketika kita ngakses IP kita, ini kenapa nih? Only it's socket. Oke, nggak boleh katanya. Oke, kita ubah menjadi port 5000 ya. Sini port 8000. Oke, karena udah dipakai. Coba kalau. Oke, nah. Ini di sini sudah terbuka, teman-teman. Nah, sudah terbuka. Akan tetapi harusnya kita cek sebenarnya. Nah, kita cek nih pakai IP kita. Nah, ini sudah bisa diakses. Cara membuktikan. Tadi kalau portnya yang HTTP itu 8000 ya.
8.000 gak bisa. Bentar, kita cek portnya berapa tadi. Oke, yang HTTP 8.000, yang HTTPS 8080. Oh iya, kalau mau ini S-nya hilangkan, nah baru dia bisa, karena yang HTTP itu yang 8080 gitu ya. Ini udah masuk. Nah sekarang cara membuktikannya, sebetulnya teman-teman asalkan satu jaringan, misalkan teman-teman menggunakan jaringan kampus ya, jaringan yang sama, itu teman-teman bisa mengakses melalui IP ini, port 8000 berarti ya, port 8000 gitu. Ininya jangan lupa HTTP. Nah sebetulnya bisa mengakses ini kalau satu jaringan. Nah cara ngakalinnya gimana ya? Udah gini aja teman-teman, masuk ke hotspot gitu ya. Bentar. Hotspot. Nah teman-teman bikin hotspot nih. Nah ini bikin hotspot ya di sini. Terus teman-teman koneksikan ke laptop teman-teman yang dijadikan hotspot. Terus teman-teman akses melalui HP. Teman-teman masuk ke browser di HP-nya. HP-nya harus terhubung dulu ke laptopnya ya, menggunakan hotspot atau pakai jaringan yang sama. Intinya itu sih. Oke, contoh misalkan apa nih? Oke, di sini misalkan 192.168 titik berapa nih? Oke, kita coba cek dulu. 1.220 portnya 8.000 kan ya? Nah, kalau muncul seperti ini nggak jadi masalah karena kita nggak pakai SSL gitu. Nanti kalau misalkan di deploy itu wajib pakai SSL. Masuk ke advance, terus proses. Nah, artinya ini sudah bisa diakses di HP teman-teman gitu, si landing page gitu. Tapi kalau teman-teman runningnya di localhost, itu hanya bisa diakses di laptop, nggak bisa diakses oleh perangkat lain gitu. Itu sih yang ingin saya perlihatkan kepada teman-teman gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Untuk tugas silahkan dicek di modul di bagian paling bawah ya. Ada tugas yang harus teman-teman kerjakan karena untuk presensi akan saya ambil dari tugas gitu ya. Siapa yang mengerjakan tugas itu yang menjadi saya anggap hadir gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita balik lagi nanti di Learning by Prompting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.